Halo Talia. Digo, aku lagi seneng banget nih. Bentar lagi kita bisa misa bersama di gereja. Iya Talia, aku juga. Tapi kita harus ingat, ada protokol kesehatan dan kebersihan loh yang harus kita patuhi ketika nanti misa di gereja. Oh gitu ya? Memang apa saja Digo? Pasti teman-teman di rumah juga ingin tahu, supaya nanti siap untuk misa di gereja. Iya dong, supaya ibadah kita tetap aman, nyaman, dan sehat. Sebelum masuk ke protokol kesehatan, aku mau kasih tahu dulu nih, umat yang boleh hadir di gereja adalah mereka yang berusia 15 sampai 65 tahun. dan tidak sedang dalam kondisi sakit. Lalu, umat yang tidak bisa hadir, bagaimana Digo untuk beribadahnya? Tenang, umat yang tidak bisa hadir untuk sementara waktu dapat mengikuti layanan misa live streaming melalui kanal BMV Production. Oh, misa live streaming tetap ada ya? Iya dong, karena kapasitas gedung gereja sangat terbatas. Maka umat tetap masih bisa mengikuti misa live streaming mingguan. Lalu, kalau umat yang sudah memenuhi persyaratan usia dan kesehatan, harus mempersiapkan apa lagi? Nah, jadi untuk misa di gereja ada beberapa protokol yang harus diperhatikan. Ini sudah aku siapkan Talia, kita jelaskan bersama ya. Oke Digo, yuk teman-teman di rumah kita simak bareng-bareng ya. Pertama, umat yang hadir wajib membawa dan memakai alat perlindungan diri berupa masker dan hand sanitizer masing-masing. Sebelum masuk ke gereja, umat akan diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas dengan termogan. Umat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk ya. Ketika masuk ke area gereja, jangan lupa cuci tangan ya di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kita dapat memberikan kolekte di tempat yang telah disediakan, yaitu di depan gereja. Setelah memberikan kolekte, jangan lupa untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Oh iya, setelah masuk tidak perlu mengambil air suci karena wadah air suci dikosongkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui medium air. Setelah masuk ke gereja, perhatikan tempat duduknya ya. Silahkan mengambil tempat, mulai dari bangku terdepan, bertahap sampai bangku belakang. Jangan lupa duduk di tempat yang kosong dan tidak diberi tanda silang. Ini untuk menjaga jarak agar kita tidak saling berdekatan. Nah, kira-kira itu untuk protokol kesehatannya. Digo, kalau untuk misanya ada perubahan tidak ya? Ada Talia, jadi begini.
ada beberapa perubahan ketika kita merayakan Ekaristi. Pertama, gerakan umat hanya duduk dan berdiri, tidak ada gerakan berlutut. Kedua, salam damai dilakukan tanpa bersalaman. Cukup dengan mengangguk dan mengatupkan kedua tangan di muka dada dan saling berhadapan. Ketiga, saat komuni, silakan keluar dari bangku sesuai dengan arahan petugas. Masker tetap dipakai ya. Nanti masker hanya dibuka ketika berhadapan dengan romo atau pelayan komuni untuk menerima tubuh Kristus. Nah, kira-kira begitu Thalia. Oh iya, satu lagi. Nanti ketika komuni jangan kaget ya, karena romo atau pelayan komuni tidak mengucapkan tubuh Kristus. Dan kita yang menerima komuni tidak menjawab amin. Semua dilakukan dalam diam. Oh, gitu ya Digo. Sepertinya setelah misa selesai, kita harus langsung pulang ya. Betul Thalia. Setelah misa selesai, kita sesegera mungkin pulang dengan tertib. Karena petugas akan membersihkan gereja untuk misa berikutnya. Kita akan keluar melalui pintu utama dari umat yang ada di bangku paling belakang. Bertahap sampai ke yang paling depan. Jadi, nanti kita langsung pulang, jangan ngobrol atau jajan dulu, supaya tidak menimbulkan kerumunan. Pastinya dong Thalia. Nah, untuk teman-teman di rumah, sudah jelas belum prosedur dan protokol kesehatan untuk new normal di gereja? Semoga sudah ya. Kalau gitu, sampai jumpa di gereja. Tuhan memberkati. Halo Digo. Halo Thalia. Halo teman-teman semua. Digo, sebentar lagi kita akan mengikuti perayaan Ekaristi secara daring. Betul sekali Thalia. Kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkannya? Pertama, ambil waktu untuk persiapan sebelum misa dimulai. Kedua, persiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk mandi dan berpakaian yang pantas ya. Kemudian lokasi misa daring harus di tempat yang pantas. Contoh, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang doa. Jika memungkinkan, sediakan salib dan nyalakan lilin. Teman-teman harus mengikuti perayaan Ekaristi secara penuh. Kita fokus dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ikutilah perayaan Ekaristi dengan duduk saja dan tidak perlu berdiri maupun berlutut. Karena kita tidak komuni, mari doakan komuni spiritual dengan sungguh-sungguh. Terakhir, jangan lupa untuk bersyukur ya karena dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Semoga secepatnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di gereja ya. Selamat Selamat berEkaristi berEkaristi semuanya. semuanya. Tuhan Tuhan memberkati.